Halo, adik-adik. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Apakah adik-adik tahu apa itu sistem koloid? Sistem koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang terdispersi dalam medium pendispersi dengan ukuran partikel antara 1 sampai 1000 nm. Ukuran partikel koloid lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Oleh karena itu, koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, setelah mengetahui pengertian sistem koloid, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat sistem koloid, yaitu efek tindal. Koloid dapat menghamburkan sinar cahaya yang melewatinya, sehingga menyebabkan efek tindal. Gerak Brown, partikel koloid dalam medium pendispersi selalu bergerak secara acak, yang disebut gerak Brown. Stabilitas koloid, koloid bersifat stabil dan tidak mudah mengendap. Stabilitas koloid dapat dijaga dengan menambahkan zat penstabil, seperti gelatin atau gum arab. Koagulasi, koloid dapat menggumpal dan mengendap karena pengaruh beberapa faktor, seperti pemanasan, penambahan elektrolit, dan perubahan pH. Selanjutnya, jenis-jenis sistem koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Sol, koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Contohnya, cat, tinta, dan mayones. Emulsi, koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair. Contohnya, susu, minyak ikan, dan santan. Aerosol, koloid yang fase terdispersinya cair atau padat dan medium pendispersinya gas. Contohnya, kabut, asap, dan aerosol deodoran. Gel, koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat. Contohnya, agar-agar, jeli, dan karet. Bagaimana sih pembuatan sistem koloid itu? Sistem koloid dapat dibuat dengan beberapa cara, antara lain: metode dispersi, menghaluskan partikel zat padat dengan cara mekanis atau kimia. Metode kondensasi, mengubah zat terlarut menjadi partikel koloid dengan cara penambahan zat penginduksi koloid. Metode presipitasi, mencampurkan dua larutan yang menghasilkan endapan koloid. Sistem koloid juga memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang, antara lain: industri makanan, mayones, saus, dan es krim. Industri farmasi, obat-obatan, salep, dan tablet. Industri kosmetik, krim, lotion, dan bedak. Industri tekstil, pewarna kain dan pelapis kain. Contoh-contoh sistem koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, ada apa-apa saja? Yaitu darah, koloid Sol yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam plasma darah. Asap, koloid aerosol yang terdiri dari partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Kabut, koloid aerosol yang terdiri dari tetesan air yang tersuspensi di udara. Susu, koloid emulsi yang terdiri dari lemak dan protein yang tersuspensi dalam air. Cat, koloid sol yang terdiri dari pigmen dan zat pengikat yang tersuspensi dalam air. Jadi, itulah penjelasan mengenai sistem koloid. Semoga adik-adik semua dapat memahami materi ini dengan baik. Nanti kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.